Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara dari kelas TK 21A. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai materi komputasi terdistribusi dan cloud. Apa itu klaster komputasi? Klaster komputasi terdiri dari kumpulan komputer-komputer yang berdiri sendiri atau lengkap yang saling berhubungan, yang dapat bekerja sama secara kooperatif sebagai satu sumber daya komputasi yang terintegrasi. Klaster mengeksplorasi paralelisme di tingkat pekerjaan dan komputasi terdistribusi dengan ketersediaan lebih tinggi. Selanjutnya, klaster multikomputer dibagi menjadi 6. Yang pertama, gugus, jaringan ASIF L yang didukung oleh bitware dan berinteraksi melalui penyampaian pesan. Yang kedua, PC cluster atau cluster Linux. Yang ketiga, cluster stasiun kerja. Yang keempat, cluster server atau server farm. Yang kelima, arsitektur memori tidak seragam. Yang keenam, prosesor ASIF L, yaitu ASIF yang terstruktur secara cluster. Selanjutnya, atribut. Ada 4 atribut yang digunakan dalam klasifikasi klaster. Yang pertama, kemasan. Yang kedua, kontrol. Yang ketiga, homogenitas. Dan yang keempat, keamanan. Selanjutnya, klasifikasi klaster dibagi menjadi 6. Yang pertama, skalabilitas. Menambahkan server ke klaster atau menambahkan lebih banyak klaster ke jaringan sesuai kebutuhan aplikasi. Yang kedua, kemasan, yaitu kompak atau kendur. Yang ketiga, kontrol, terpusat atau desentralisasi. Yang keempat, homogenitas, platform yang sama vs berbeda, misalnya CPU dan OS. Yang kelima, kemampuan program, kemampuan untuk menjalankan berbagai aplikasi. Yang keenam, keamanan, yaitu paparan komunikasi intercluster. Selanjutnya, manfaat operasional clustering. Yang pertama, ketersediaan tinggi HA. Cluster menawarkan ketersediaan sistem yang tinggi karena redundansi perangkat keras, sistem operasi, dan aplikasi. Yang kedua, toleransi kesalahan perangkat keras. Cluster punya beberapa derajat redundansi di sebagian besar komponen sistem termasuk modul, perangkat keras, dan perangkat lunak. Yang ketiga, keandalan OS dan aplikasi. Jalankan banyak salinan OS dan aplikasi dan melalui redundansi ini. Yang keempat, skalabilitas. Menambahkan server ke klaster atau menambahkan lebih banyak klaster ke jaringan sesuai kebutuhan aplikasi. Dan yang kelima, performa tinggi. Menjalankan program kemampuan klaster untuk menghasilkan throughput yang lebih tinggi. Selanjutnya, contoh InfiniBand. Yang pertama, menyediakan aplikasi dengan layanan perpesanan yang mudah digunakan. Yang kedua, memberikan setiap aplikasi akses langsung ke layanan perpesanan tanpa perlu bergantung pada sistem operasi untuk mentransfer pesan. Yang ketiga, buat saluran ini di antara ruang alamat virtual. Selanjutnya, arsitektur InfiniBand. Yang pertama, HCA atau adapter saluran host. Yang kedua, TCA atau adapter saluran target. Yang ketiga, beralih atau switch arsitektur InfiniBand. Dan yang keempat, router. Selanjutnya, contoh mesin pencari Google yang besar. Yang pertama, supercluster. Supercluster ini dibangun melalui PC berkecepatan tinggi dan LAN gigabit untuk aplikasi pencarian halaman web global yang disediakan oleh Google. Yang kedua, secara fisik. Klaster ini ditempatkan di 40 rak PC atau switch dengan 80 PC per rak dan total 3.200 PC. Sekian penjelasan materi mengenai komputasi terdistribusi dan cloud. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.